Hai kawan-kawan Weekly, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat, dikelilingi keluarga dan kerabat yang mengasihi kalian ya. Dalam kasus kali ini, kita akan membahas sedikit tentang hoarding disorder. Menurut sebuah sumber terpercaya, hoarding disorder adalah perilaku menimbun barang-barang yang tidak terpakai karena barang-barang tersebut dianggap akan berguna di kemudian hari, bersejarah, dan memiliki nilai sentimental. Barang-barang yang disimpan penderita disorder ini beragam, mulai dari koran, buku, makanan, benda kenangan, pakaian, struk belanja, alat rumah tangga, tas plastik, tanaman, hewan, hingga barang bekas yang sudah kotor dan rusak. Di Indonesia mungkin belum begitu banyak kasus hoarding disorder mendapat sorotan. Namun, di luar negeri, perilaku ini sudah umum bahkan sampai jatuh korban. Kasus kali ini adalah salah satu contohnya. Yuk sama-sama kita ikuti bersama. Sally Hanicek lahir di Detroit tahun 1938. Dia sudah tinggal di lingkungan kumuh Joseph Campbell selama puluhan tahun. Dulu, area itu dikenal sebagai komunitas imigran Polandia generasi pertama dan kedua yang berkembang cukup pesat, namun sayang akhirnya diratakan saat dibangun pabrik General Motors yang terkenal. Ayahnya adalah pegawai negeri sedang ibunya seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 1951, ayahnya membeli rumah berusia ratusan tahun yang terletak di Joseph Campbell, rumah yang cukup luas dengan 6 jendela bermotif. Sejak saat itu, Sally dan Lorraine beserta orang tuanya tidak pernah meninggalkan area itu. Bahkan, ketika banyak orang pindah dari sana setelah kejadian pada tahun 1967 di Detroit, keluarga mereka tetap tinggal di sana. Sally tidak pernah menikah. Dulu, dia pernah bertunangan namun batal sejak kekasihnya pindah ke New York. Sebuah foto dari tahun 1967 yang disimpan hingga akhir hayatnya membuktikan Sally pernah mencintai seseorang. Dalam foto itu, tampak Sally yang berusia 20 tahunan menggandeng seorang pria di ruang tamu. Sally bekerja sebagai adjuster di perusahaan asuransi sampai dia pensiun di tahun 2009. Sebagai penganut Katolik yang taat, Sally dan Lorraine sering bersosialisasi di gereja. Sally yang menggemari baseball mengoleksi banyak sekali memorabilia dari tim favoritnya, Tigers. Selain itu, Sally juga sangat menyukai make up dan selalu berdandan setiap keluar rumah. Para tetangga dan teman-temannya di gereja mengenal Sally sebagai sosok yang murah hati dan menyenangkan. Sayangnya, kebanyakan teman masa kecil Sally itu sudah pindah dari lingkungan itu sejak lama. Sally juga terkenal sangat memperhatikan penampilannya. Rambutnya selalu tertata rapi dengan pakaian yang sangat wangi. Dia rajin pergi ke salon setiap minggu. Namun, saat Sally dan Lorraine memasuki usia emas, keduanya mulai berubah. Tidak ada yang tahu pasti apa alasannya. Dua saudari itu mulai menutup semua jendela di rumah itu dengan papan yang rapat dan pintu rumah tidak pernah lagi terbuka. Keduanya jarang keluar rumah dan lebih banyak mengurung diri di dalam. Bahkan sejak tahun 2017, keduanya sudah tidak lagi mengunjungi restoran favorit dekat rumah mereka, Ivanhoe Cafe, atau yang populer disebut Police Yacht Club. Semua keperluan harian seperti makanan dan belanjaan dikirim ke rumah. Begitu juga bila ada teman gereja yang datang menjemput. Keduanya akan buru-buru keluar agar mereka tidak perlu mampir. Tidak ada seorang pun pernah masuk ke dalam rumah Hanicek bersaudara sejak saat itu. Beberapa kerabat termasuk Linda sepupu mereka sudah curiga keduanya adalah hoarder. Namun mereka tidak pernah mengira kondisinya sangat buruk. Secara perlahan, Sally dan Lorraine Hanicek terjerumus dalam jurang perilaku hoarder
dan hidup dalam situasi yang sangat tidak manusiawi hingga semuanya sudah terlambat. Di bulan November tahun 2018, akhir pekan setelah perayaan Thanksgiving, Linda merasa resah. Sepupunya Sally Hanicek yang sudah berusia 80 tahun itu tidak juga menjawab telepon seperti biasanya. Linda khawatir sesuatu yang buruk telah menimpa Sally. Saat itu, Linda sudah berusaha menelpon ke sana kemari, tetapi sudah 19 hari sejak terakhir dia menelpon Sally, tidak ada satupun orang yang melihat atau mendengar kabar Sally dan Lorraine. Linda bahkan sudah meminta tolong pemilik restoran Ivanhoe yang berlokasi beberapa meter dari rumah keduanya, namun tampaknya rumah itu dalam keadaan kosong. Akhirnya, pada tanggal 26 November, Linda menelpon pihak kepolisian dan meminta mereka melakukan welfare check ke rumah Sally. Polisi juga tidak mendapat jawaban dari dalam rumah. Linda jadi makin gelisah. Seharusnya saat itu, cek anjing peliharaan sepupunya akan menggonggong. Linda kemudian meminta petugas polisi untuk mendobrak masuk ke dalam. Tetapi mereka menolak karena melanggar aturan dan meminta Linda untuk mencoba mencari Sally di rumah sakit. Malam itu, Linda akhirnya berhasil menemukan Lorraine, saudara Sally, di Detroit Receiving Hospital. Ternyata Lorraine sudah dirawat di sana sejak tanggal 10 November, tetapi Sally tidak ada bersamanya. Pihak rumah sakit mengatakan, Sally lah yang menelpon mereka dan meminta ambulan dikirim ke rumahnya karena Lorraine mendapat serangan stroke. Ketika petugas medis datang, mereka melihat kondisi di dalam rumah itu sangat tidak sehat. Petugas medis pun memutuskan untuk membawa Sally ke rumah sakit juga bersama Lorraine. Saat itu, pekerja sosial sudah berusaha membujuk Sally agar mau tinggal di rumah sakit demi kebaikannya. Namun sayangnya, 2 hari kemudian pada tanggal 12 November, pukul 1 dini hari, wanita berusia lanjut itu memutuskan keluar dari rumah sakit sendiri. Kepada mereka, Sally mengatakan dia harus pulang karena Jack anjingnya sendirian di rumah. Dan itulah terakhir kali Sally Hanicek terlihat. Setelah mendapat informasi itu, sekitar pukul 9 malam, Linda bersama petugas polisi kembali lagi ke rumah Hanicek untuk memastikan apakah memang Sally benar-benar ada di dalam. Tetapi lagi-lagi tidak ada respon dari dalam rumah. Saat itu, Linda mencoba meyakinkan petugas bahwa dia sangat yakin Sally ada di dalam rumah dan membutuhkan pertolongan mereka. Linda memohon agar mereka mendobrak masuk. Sayangnya, petugas tetap menolak permintaan itu. Selang beberapa hari masih tetap tidak ada kabar dari Sally. Linda sudah tidak sanggup menunggu lebih lama. Pada tanggal 30 November, Linda menelpon pihak kepolisian untuk menginformasikan bahwa dia sendiri yang akan masuk ke dalam rumah itu dan meminta agar petugas kepolisian mendukungnya. Kepada mereka, Linda mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena dia yakin sepupunya berada di dalam rumah dalam kondisi buruk. Keesokan harinya, pada hari Sabtu pagi tanggal 1 Desember, dalam cuaca yang dingin bersama seorang teman pensiunan polisi, Linda bersiap untuk masuk ke rumah Sally. Dia mengenakan hazmat suit untuk melindungi diri, lalu membuka kunci pintu rumah Hanicek bersaudara dengan penjepit. Begitu pintu terbuka, yang pertama kali menyambutnya adalah bau menyengat dari dalam rumah. Bau itu berasal dari timbunan sampah di lantai rumah. Ruangan pertama yang dimasuki Linda adalah area dapur. Kondisinya sangat kotor dan berantakan. Di mana-mana penuh barang rongsokan hingga Linda harus berhati-hati melangkah. Apalagi lantai kayunya sudah sangat lapuk, kaki Linda sempat terperosok ke dalam. Dapur itu sudah tak tampak seperti dapur. Hanya ada satu kursi plastik warna biru yang masih tampak layak untuk digunakan. Linda pun masuk lebih dalam lagi. Suhunya sangat dingin di dalam rumah, sepertinya tidak memiliki mesin pemanas. Kondisi di ruangan lain tidak lebih baik dari area dapur.
Linda melihat kasur mereka sudah tidak utuh lagi. Seluruh permukaan rumah tertutup debu tebal dan sarang laba-laba ada di mana-mana. Bahkan di beberapa bagian dinding ditumbuhi jamur. Kaleng-kaleng bekas, tas plastik sisa makanan menumpuk tak beraturan di lantai, bercampur dengan foto-foto kenangan dan dokumen penting. Linda merasa sangat sedih membayangkan Lorraine dan Sally yang sudah berusia lanjut harus hidup dengan kondisi yang begitu buruk. Akhirnya, di salah satu ruangan dekat dapur, Linda menemukan Jack, anjing kesayangan Sally, sudah mati. Setelah itu, Linda memutuskan keluar dari sana. Dia tidak berhasil menemukan Sally di dalam rumah. Saat itu, pihak kepolisian sudah tiba di lokasi. Kepada mereka, Linda mengatakan Sally tidak ada di dalam. Petugas yang ingin memastikan masuk kembali ke dalam rumah. Saat itulah mereka menemukan Sally. Mungkin karena lebih berpengalaman, mata petugas lebih jeli dari Linda. Sally ditemukan di area dapur yang sudah dilalui Linda sebelumnya. Namun sayang, Sally sudah meninggal dunia. Saat melihat kondisi sepupunya yang malang, Linda nyaris tak sadarkan diri. Menurut hasil pemeriksaan forensik diketahui bahwa Sally Hanicek meninggal dunia secara alami. Diperkirakan Sally Hanicek mengembuskan nafas terakhirnya di antara tanggal 12 November saat dia keluar dari rumah sakit hingga tanggal 1 Desember saat ditemukan. Tanggal kematian Sally Hanicek ditetapkan pada 1 Desember pukul 1:40 siang, tepat pada hari saat jasadnya ditemukan. Setelah kejadian itu, Linda jadi sangat berduka dan juga marah pada dirinya sendiri. Seandainya saja dia lebih awal menemukan Sally, mungkin saja sepupunya masih terselamatkan. Meski demikian, baik Linda maupun kerabat dan teman-teman Hanicek bersaudara, tidak ada satupun yang menduga kondisi dalam rumah mereka begitu parah. Dari luar rumah terlihat sangat terawat, rapi, dan bersih. Penampilan Sally dan Lorraine pun sama sekali tidak menunjukkan keduanya sehari-hari tinggal dalam kondisi yang kumuh. Namun, apa mau dikata, sekarang tinggallah Linda dan seorang temannya yang harus bekerja keras membereskan serta membersihkan rumah itu, kemudian menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi Lorraine saat dia pulih nanti. Berdasarkan studi, sebagian besar penderita kelainan ini memang merasa tidak butuh pertolongan. Penderitanya tidak bisa mengendalikan perilaku mereka tanpa bantuan ahli. Ada beberapa penyebab perilaku hoarding disorder, di antaranya karena trauma yang pernah dialami. Selain itu, bisa juga karena faktor keturunan atau faktor medis lainnya. Hoarding disorder tidak bisa disepelekan serta membutuhkan penanganan yang tepat oleh ahli. Karenanya, jika kalian merasa ada orang terdekat kalian menunjukkan perilaku seperti Hanicek bersaudara, ada baiknya segera berkonsultasi pada ahlinya guna mendapat penanganan yang tepat, agar tidak lagi terulang tragedi seperti yang dialami Sally Hanicek. Demikian akhir kasus weekly kali ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.